Bagaimana memutus kutuk generasi atau dosa waris ditinjau dari studi epigenetika. Bagaimana seseorang dapat mewarisi kutuk generasi atau dosa keturunan, lalu bagaimana iman Kristen menjawab permasalahan ini agar seseorang yang percaya di dalam Kristus dapat mematahkan dosa keturunan atau kutuk generasi. Halo, shalom umat pemenang, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan sebuah rantai besi yang besar dan berat melilit tubuh seseorang, menjerat tangannya, membelenggu kakinya. Setiap langkah terasa berat, setiap usaha untuk bebas berakhir dalam kelelahan. Rantai ini bukan sekedar logam, tetapi rantai ini adalah dosa, trauma, dan kebiasaan buruk yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berapa banyak dari saudara yang merasa terjebak dalam pola kehidupan yang seakan-akan tidak bisa dihindari. Ilmu epigenetika telah mengungkap bahwa trauma, kebiasaan, dan pola hidup seseorang dapat meninggalkan jejak biologis yang diwariskan kepada keturunannya. Ini berarti setiap keputusan dan tindakan leluhur saudara tidak hanya mempengaruhi hidup mereka sendiri, tetapi juga dapat tertanam dalam tubuh dan jiwa saudara. Dengan kata lain, kebiasaan buruk, stres, dan dosa yang tidak diselesaikan dapat diwariskan bukan hanya dalam bentuk pola perilaku, tetapi juga dalam ekspresi genetik saudara. Firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayatnya yang kelima berkata, "Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Lihatlah di sekeliling saudara, berapa banyak keluarga yang mengalami penderitaan yang sama turun-temurun. Seorang ayah pemabuk, anaknya mengikuti jejak yang sama. Seorang ibu yang penuh kepahitan, putrinya tumbuh dengan luka yang sama. Sebuah keluarga yang terus-menerus hidup dalam kemiskinan, meskipun mereka berusaha keras, tetapi tetap hidup di dalam kemiskinan. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Ini adalah warisan dosa yang harus dipatahkan. Namun, dengar baik-baik saudara, Yesus datang untuk membebaskan saudara. Membebaskan saudara daripada kutuk generasi atau dosa-dosa leluhur. Yesus datang untuk menghancurkan rantai ini. Tetapi keputusan ada di tangan saudara. Apakah saudara akan terus hidup dalam bayang-bayang leluhur saudara? Ataukah saudara akan berdiri dan berkata, "Disinilah rantai ini berhenti. Mulai dari saya, keturunan saya akan mengalami kebebasan dalam Kristus." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat bagaimana kita dapat memutus rantai kutuk generasi ini. Yang pertama, untuk memutus kutuk generasi atau dosa leluhur, saudara perlu bertobat, pertobatan dan pemulihan rohani. Pernahkah saudara melihat seorang anak yang begitu membenci kelakuan ayahnya yang kasar dan pemabuk, namun di usia dewasa tanpa sadar, anak ini menjadi orang yang sama seperti dengan orang tuanya? Berapa banyak pria yang berkata, "Aku tidak akan pernah menyakiti istriku seperti ayahku dulu," tetapi akhirnya melakukan hal yang sama juga. Ini bukan sekedar kebiasaan, ini adalah rantai dosa yang belum dipatahkan. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, tidak peduli seberapa kuat rantai dosa yang mengikat saudara, hanya darah Yesus yang bisa memutuskannya. Tetapi syaratnya adalah pertobatan sejati, bukan sekedar menangis di hadapan Tuhan, tetapi mengambil langkah konkret untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Lantas apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus mengakui dosa-dosa saudara, mengakui dosa-dosa leluhur yang ada di dalam garis keluarga saudara, dan meminta ampun agar Tuhan membantu saudara memutuskan setiap rantai dosa yang ada di dalam keluarga saudara. Jangan hanya berhenti di pertobatan saja, tetapi saudara harus membangun kebiasaan rohani seperti berdoa dan membaca
firman Tuhan setiap hari. Ya, tentunya ini bukan sekedar hanya komitmen belaka, tetapi memang harus ditunjukkan dalam satu tindakan atau perbuatan yang konsisten. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mematahkan dosa keturunan atau kutuk daripada generasi. Saudara perlu melakukan perubahan pola hidup. Kutuk generasi bukan hanya soal dosa moral, tetapi juga gaya hidup. Seorang ayah yang merusak tubuhnya dengan kecanduan zat-zat adiktif seperti alkohol ataupun narkotika, anak-anaknya seringkali mengalami masalah kesehatan yang sama. Seorang ibu yang hidup dalam stres berat, anak-anaknya bisa mewarisi kecenderungan depresi dan kecemasan. Ini fakta ilmiah. Epigenetika membuktikan bahwa trauma, stres, dan kebiasaan buruk bisa mengubah ekspresi genetik saudara dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan kata lain, keputusan yang saudara ambil hari ini bukan hanya berdampak pada diri saudara, tetapi juga pada anak dan cucu-cucu saudara. Epigenetika adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana lingkungan, pola hidup, dan pengalaman hidup seseorang dapat mengubah cara kerja genetik mereka. Tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri, studi menunjukkan bahwa trauma, pola makan yang buruk, dan stres berkepanjangan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu, menyebabkan kecenderungan penyakit atau bahkan perilaku yang diwariskan kepada anak dan cucu. Ini menjelaskan mengapa kebiasaan buruk dan luka batin seringkali berulang dalam sebuah keluarga, meskipun mereka tidak pernah direncanakan untuk terjadi. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Tubuhmu adalah bait Roh Kudus." Itu berarti Tuhan ingin kita menjaga tubuh kita dengan baik. Maka dari itu, mulailah mengubah pola makan dan gaya hidup yang sehat. Kelola stres dengan doa dan perenungan akan firman Tuhan, bukan dengan pelampiasan yang merusak. Yang ketiga, pengaruh lingkungan positif. Banyak orang ingin berubah, tetapi tetap berada dalam lingkungan yang buruk. Percayalah, tanpa lingkungan yang mendukung, perubahan akan sangat sulit. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi jika saudara ingin bebas dari kutuk generasi ataupun dosa keturunan, jangan kembali ke lingkungan yang menyeret saudara kembali ke masa lalu. Jangan berharap berubah jika saudara tetap berteman dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Cari komunitas yang sehat, komunitas yang baik secara rohani maupun sosial. Komunitas-komunitas yang baik ini akan mendukung saudara untuk bertumbuh di dalam iman, untuk mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Jauhi lingkungan yang selalu menyeret saudara kembali ke pola hidup yang lama. Yang keempat, untuk mematahkan kutuk keturunan atau dosa antar generasi ini, jikalau saudara sudah terlampau jatuh di dalam lembah dosa yang amat dalam, jika saudara begitu bingung untuk keluar, maka yang keempat ini saya sangat menyarankan saudara agar mengikuti konseling dan terapi. Saudara, ada luka-luka yang begitu dalam sehingga tidak bisa sembuh hanya dengan tekad kuat. Ada trauma yang diwariskan, ketakutan yang tertanam sejak kecil, luka batin yang terus membisikkan kebohongan dalam hidup saudara. Jangan malu mencari pertolongan. Epigenetika menunjukkan bahwa trauma yang dialami seseorang dapat mengubah ekspresi gen mereka dan bahkan diteruskan ke generasi berikutnya. Itulah mengapa banyak orang tanpa sadar mewarisi kecemasan, ketakutan, atau bahkan depresi dari orang tua mereka. Amsal 11 ayat 14 berkata, "Di mana tidak ada bimbingan, bangsa jatuh, tetapi dalam banyak penasihat ada keselamatan." Lewat konseling ini, Anda akan dipimpin, Anda akan dibimbing, Anda akan bertemu dengan orang-orang
yang akan meneguhkan saudara, yang akan membantu saudara untuk menemukan solusi atas kecemasan, atas ketakutan, bahkan depresi yang saudara alami akibat dari perlakuan-perlakuan di masa kecil saudara. Jangan malu mencari bantuan konseling rohani. Silahkan, jikalau saudara berjemaat dalam satu gereja, silahkan datang ke bagian konseling pastoral di gereja saudara. Atau saudara bisa datang ke mereka-mereka yang bergerak di dalam bidang-bidang psikologis. Jika saudara mengalami trauma yang mendalam, belajar mengenai luka batin dan cara menyembuhkannya, bukan menutupinya dengan kepalsuan. So, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan singkat bagi saudara, pilihan ada di tangan saudara. Kutuk generasi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi Anda. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau mengambil langkah untuk memutus rantainya? Sebentar lagi kita akan masuk di dalam Paskah, kematian Yesus Kristus di kayu salib, darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah itu yang akan menyelesaikan, darah Yesus itu yang akan mematahkan setiap kutuk keturunan yang saudara alami. Mari persiapkan diri saudara. Yesus Kristus telah menanggung semua kutuk itu di kayu salib. Kita bisa memilih terus mengulang dosa dan pola hidup yang buruk, atau menjadi generasi yang mematahkan rantai itu dan membangun warisan yang baru. Kutuk generasi bukan takdir, tetapi pilihan. Jikalau saudara tetap hidup dalam dosa yang sama, jangan salahkan leluhurmu, karena sekarang kamulah yang memilih untuk meneruskannya. Mari saudara, ambil sikap. Tuhan sudah tawarkan keselamatan itu. Ambil, tetap tinggal di dalam Tuhan, dan menang mengalami kemerdekaan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.